kasih kami ucapkan pada Siti selaku guru saya ya, guru saya dan juga termasuk yang merintis berdirinya dari divisi gastroenterologi di KKM UGM termasuk Dr. Sarjito. Terima kasih bersedia atas bimbingan beliau. Baik, pagi ini kami akan menyampaikan masalah mengenai penggunaan proton pump inhibitor ya. Seberapa sih efektivitasnya untuk terapi peptic ulcer maupun dan penyakit GERD, karena memang penggunaannya sudah sangat luar biasa banyak ya. Tapi kita harus lihat betul manfaatnya seperti apa. Jadi kalau kita bicara mengenai penyebab dari ulcus peptic, jadi kita bicara peptic ulcer dulu. Jadi kita ada dua penyebab utama dari peptic ulcer, yaitu obat-obat non-steroid anti-inflammatory disease (NSAID) dan juga infeksi kuman Helicobacter pylori. Nah, NSAID ini masih sering digunakan, masih banyak digunakan karena ada pasien-pasien yang memang membutuhkan obat-obat itu. Seperti misalnya pada pasien-pasien dengan coronary artery disease ya, kemudian juga penggunaan NSAID pada pasien-pasien dengan nyeri-nyeri akibat mungkin proses inflamasi tulang dan sebagainya. Sehingga masih sering digunakan, sehingga dampak dari penggunaan itu masih sering kita jumpai, yaitu terjadinya suatu peptic ulcer, bahkan suatu perdarahan upper GI tract. Nah, kita ketahui peptic ulcer bisa terjadi pada beberapa tempat ya, bisa di fundus, bisa kemudian di korpus ya, kemudian juga di duodenum, tapi juga sering juga kita jumpai di daerah antrum ya. Ya, ini memang menjadi hal yang seringkali pasien tidak merasakan apa-apa, tapi tiba-tiba terjadi suatu perdarahan, terjadi suatu melena atau makan hematemesis ya. Nah, kalau kita lihat apakah perbedaan dari duodenal ulcer dan gastric ulcer? Jadi kalau duodenal ulcer itu memang umumnya terjadi pada usia lebih muda, 40 tahun. Kemudian juga jarang berhubungan terkaitan dengan NSAID, penggunaan NSAID. Ya. Yang nyeri seringkali terjadi pada saat perut kosong, lebih rasa nyaman kalau terisi makanan atau menggunakan antasida. Dan penyebab utamanya adalah suatu Helicobacter pylori, jadi duodenal ulcer ya, 90% sampai 100%. Sementara kalau gastric ulcer itu biasanya terjadi pada usia-usia lanjut ya. Sangat kuat hubungannya dengan penggunaan NSAID. Ya, kita umumnya usia lanjut dengan problem kardial atau mungkin dengan artritis ya, sering menggunakan NSAID. Kemudian biasanya nyeri pada gastric ulcer itu justru memburuk ketika pasien itu mengkonsumsi makannya. Dan penyebab yang kita yang sering jumpai adalah berkaitan dengan 7% Helicobacter pylori sampai 90%. Kemudian keduanya gejala yang paling sering adalah diffuse nyeri epigastric pain ya. Jadi epigastric pain. Jadi kita harus perhatikan betul bahwa kalau problem itu terjadi pada gaster, maka nyeri itu pasti di daerah epigastric ya, bukan di daerah yang lain. Nah, tapi bisa juga dia tanpa nyeri ya. Seringkali pasien dalam misalnya tahu-tahu sudah melena atau mungkin sudah hematemesis ya. Dan mungkin juga bisa juga disertai gejala-gejala dispepsi seperti epigastric pain, kemudian mual, muntah ya. Sehingga memang ini penyakit yang peptic ulcer bisa berakibat suatu perdarahan, perforasi, bisa juga suatu obstruksi. Target terapi lah memperbaiki gejala-gejala yang ada, meningkatkan kesembuhan healing ulcer ya, penyembuhan ulcer pada daerah mukosa yang terdampak, dan juga mencegah terjadinya kekambuhan. Nah, perkembangan terapi saat ini adalah bahwa telah ditemukan adanya suatu histamin H2 reseptor antagonis ya, yaitu suatu dari golongan ranitidin, simetidin ya. Kemudian juga makin berkembang lagi muncul dikembangkan adanya suatu obat yang kita kenal sekarang ya, sangat populer dan memang ini sangat penting untuk terapi, bahkan menjadi mainstream dari terapi peptic ulcer maupun disepsi, yaitu adalah proton pump inhibitor ya, suatu yang menghambat pompa proton ya. Kemudian untuk memastikan adanya tidaknya Helicobacter pylori sebagai penyebab peptic ulcer, ini juga sudah dikembangkan satu regimen eradikasi ya, kombinasi antara PPI kemudian dengan antibiotik ya, dengan 2 antibiotik ya. Fisiologi sekresi asam melibatkan beberapa stimulan sekresi asam, yaitu histamin, gastrin, asetilkolin, somatostatin dan lainnya seperti grelin, neuropeptid, GRP.
Nah, kita lihat dari data tabel grafik ini ya, data figur ini, bahwa tingkat prevalensi ulkus lambung selama penggunaan NSAID lumayan tinggi ya. Kita bisa lihat di sini untuk aspirin hampir 43,9% karena pemakaian memang banyak ya. Kemudian juga ketoprofen seringkali penggunaan, sekarang populer sekali digunakan ya oleh teman-teman dari departemen lain, dari bidang lain ya, dari itu sering menggunakan itu, seringkali kurang sehingga seringkali jadi kasus-kasus dengan GI bleeding ya. Kemudian pH lambung yang rendah ini memang mengakibatkan kerusakan gastroduodenal akibat penggunaan NSAID. Jadi NSAID bisa berdampak lokal juga, bisa berdampak sistemik ya, terutama lebih dominan ke sistemiknya. Sehingga ini adanya suatu pemberian intraduodenal indomethacin, ini ternyata pada pH yang rendah, risikonya terjadi suatu hemorrhagic itu lebih tinggi dibandingkan yang pH-nya di atas 4 ya, 5,5 dan 7,0 ya. Jadi memang pH menjadi peran penting dan terjadi suatu ulcerasi pada gaster. Meskipun peran sekunder, nanti juga NSAID dapat menyebabkan pada luka pada gastroduodenal. Ini kita lihat dalam 16 menit saja sudah terjadi kerusakan mukosa ya. Ini baru pemberian dengan pemberian aspirin ya, pada suatu penelitian. Ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau kita menggunakan NSAID ya, kita harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Ya, ini suatu konsensus nasional yang sudah kita buat sudah lama ya. Jadi ada kelompok pasien yang memang punya peningkatan risiko komplikasi gastrointestinal ya. Ada yang risiko tinggi, risiko sedang, risiko rendah ya. Yang risiko tinggi memang dia punya ada ulkus dengan komplikasi, misalnya dengan melena, hematemesis ya, sehingga perlu transfusi. Ada yang multiple dua faktor risiko ya, risiko tinggi. Penggunaan NSAID, penggunaan obat-obat yang lain ya, atau double. Kemudian mereka yang paling sering kita hadapi yang nomor risiko sedang ini 1-2 faktor risiko, yaitu usia di atas 65 tahun. Jadi kita perhatikan saja mereka yang di atas 60 tahun, bahkan 60 tahun ya, sudah punya risiko tinggi untuk terjadi suatu peptic ulcer kalau dia menggunakan NSAID. Sehingga untuk pasien-pasien seperti perlu diproteksi dengan penggunaan protapam inhibitor. Dan terapi OIN dosis tinggi ya, meskipun jarang kita gunakan ya. Tapi ini juga bisa meningkatkan risiko perdarahan GI tract. Kemudian juga riwayat ulkus sebelumnya, dia sudah pernah ulkus sebelumnya juga mulai risiko. Lalu penggunaan aspirin, corticosteroid atau antikoagulan plus tambah masih NSAID ya, yang lain itu berisiko tinggi ya. Tapi corticosteroid itu sebenarnya sendiri, kalau sebenarnya dia kalau berdiri sendiri tidak berkombinasi dengan NSAID, dia kemungkinan menimbulkan gangguan peptic ulcer itu sangat kecil ya. Jadi corticosteroid kalau corticosteroid dikombinasikan dengan NSAID meningkat menjadi 13 kali lipat. Jadi dia memang bisa mengerosi dari permukaan mukosa dari gaster, tapi tidak sampai menimbulkan suatu ulcerasi. Kalau seperti hanya menggunakan aspirin atau NSAID yang lain. Yang risikonya yang mereka tidak ada tanpa faktor risiko, misalnya usia masih muda dan sebagainya, umumnya tidak berisiko untuk terjadi suatu komplikasi GI tract pada penggunaan NSAID. Ini Helicobacter pylori, ini kuman yang cukup kita kenal ya, sudah sangat populer juga, suatu gram negatif ya, yang berkolonisasi di gaster manusia ya, ternyata ini berhubungan dengan terjadi gastritis dan peptic ulcer disease. Mekanisme dari pylori ini biasanya organisme ini mensekresikan enzim urease yang menimbulkan lingkungan alkalin yang melindungi di organisme itu, kemudian menghasilkan produk mokyltic enzim lipase yang akan membantu dalam mendegradasi barrier mukosa dan juga bisa mengurangi juga aktivitas somatostatin, juga kronik ini juga meningkatkan gastrin ya, sehingga lebih banyak asam yang diproduksi. Bagaimana melakukan testing H. pylori ya? Ini ada beberapa tes. Seringkali kalau kita sedang endoskopi kita lakukan biopsi ya, kemudian juga histologi nanti dilihat ada spesifikasinya kita lihat ya, perbandingan urease activity, kemudian dengan kultur ya. Tapi semua memerlukan penyetopan obat-obat PPI, obat-obat yang bisa berdampak pada H. pylori, sehingga kalau itu tidak di stop dulu nanti bisa susah mendeteksi adanya H. pylori ya. Kultur jarang kita gunakan ya. Kemudian kalau serologi juga ini kurang begitu sensitif ya, dan kita harus lihat konteksnya apa. Ya, urea blood test ini yang mungkin paling gampang dilakukan pasien dan sensitivitas spesialnya tinggi ya, 5-100%. Ini yang paling ideal, sama yang paling gold standarnya untuk ini karena lebih practicable ya. Setelah antigen juga demikian bisa dilakukan ya,
lebih mungkin untuk anak-anak dan sebagainya lebih mudah daripada menggunakan diabetes. Baik, ini kita tahun 2000 ya, publikasi tahun 2000 melakukan penelitian ya, pola histopatologi pada biopsi gaster dari pasien-pasien yang positif Helicobacter pylori. Kita lihat sendiri di sini bahwa dari angka ya jumlah total 21 pasien yang Helicobacter pylori positif itu hanya 3 yang gastric ulcer ya. Jadi jumlah kita sebenarnya sedikit ya, 22,8%. Ini sama dengan angka nasional sekarang ya, 21%. Jadi kita sebenarnya nggak begitu. Diulang lagi penelitian tahun 2010 Dr. Fahmi, angkanya ketemu 21%. Jadi ya tetap sama ya. Jadi kita di sini menggunakan 2 dari 3 pemeriksaan H. pylori. Kalau 2 positif kita anggap positif ya. Jadi memang ini, jadi ulkus gaster karena H. pylori di Indonesia relatif sedikit ya. Di Jogja juga sedikit sekali, jarang kita jumpai. Bagaimana menangani peptic ulcer? Ini kita tentu ada beberapa mekanisme kerja obat, ya ada histamin, ya H2 agonis, kemudian muscarinic agonis, kemudian ada proton pump inhibitor. Ya. Nah, ada beberapa obat yang digunakan teman biasa, ada antasida berfungsi untuk menetralisir asid ya, jadi dia menetralisir asam lambung, tapi tidak bisa menekan ya, sehingga tidak bisa memaintain pH intergastrik pH dalam jangka panjang ya. Tapi bagus untuk mengurangi pain dalam waktu singkat ya. Nah, ada reseptor antagonis, ini juga bisa mempertahankan pH 4-8 jam, tapi kurang efektif pada saat distimulasi makanan, dan juga dia mengalami yang namanya tachifilaksis, sehingga kurang efektif untuk mencegah gastric ulcer karena penggunaan NSAID. Kemudian kita lihat 2RA cenderung mengalami toleransi ketika setelah pemberian 72 jam, jadi penurunan ya dibanding omeprazol. Ini H2 antagonis cenderung tidak stabil dibandingkan dengan pemberian omeprazol. Sehingga kita memang sebenarnya kalau menggunakan PPI kita tidak perlu lagi menggunakan H2 antagonis karena tidak ada artinya, karena sebenarnya PPI sudah efektif. Tapi mungkin bisa kombinasi dengan obat yang lain seperti antasida yang fungsinya berbeda. Ya, lanjut. Ya, proton pump inhibitor ya, suatu obat yang long efektif, long acting yang efektif untuk mencegah dan kuratif manajemen pada NSAID gastrik dan juga durasi dan relapse. Optimal pH untuk mencegah peptic ulcer ya. Ini ada untuk menurunkan sensitivitas di atas itu kan 3,5. Jadi batas yang terbaik adalah 4 ya. Untuk mengurangi risiko asam lambung, risiko ulcer. Nah, ini omeprazol, salah satu obat yang paling banyak diteliti ya, efikasi dan manajemennya. Ini kita lihat hasilnya ya. Hasilnya ini antara sebanding ya antara esomeprazol dengan omeprazol ya. Kemudian juga mean number hours dari kelima mempertahankan pH di atas 4 untuk yang esomeprazol ini ya. Omeprazol lebih baik ya dibandingkan yang lain, omeprazol, pantoprazol. Demikian juga untuk integrasi pH di atas 4 ya, untuk lebih dari 12 jam juga lebih baik pada yang esomeprazol. Kemudian ini suatu studi ya tahun 2008. Kita terlibat sebenarnya di sini ya. Kita ikut menyumbangkan sampel wakil Indonesia dari kita ya. Cuman sayangnya yang ditulis sebagai peneliti hanya yang peneliti utama saja. Waktu itu tahun 2008 kita ada Dr. Neneng diundang ke Spanyol untuk melihat presentasi hasil penelitian ini. Jadi penggunaan esomeprazol sebagai dalam pencegahan penggunaan dengan dosis aspirin rendah ya, salicylic acid. Ternyata menggunakan esomeprazol 40-20 hampir sama ya dibandingkan placebo, dapat mengurangi risiko terjadinya suatu ulcer. Jadi terapi selama 7 hari juga terbukti lebih efektif dengan dalam mengeradikasi H. pylori ya. Kita lihat di sini mencapai angka 86% ya dibandingkan yang tingkat eradikasinya pada penggunaan esomeprazol dengan amoxicillin dan clarithromycin ya 40 mg 2 kali sehari. Juga studi lain terkait esomeprazol dibanding PPI lain dalam mengeradikasi H. pylori ya. Di sini kita lihat ya angkanya ya, angkanya juga kita lihat ya esomeprazol angkanya sebanding ya. Nah, ini juga suatu studi yang menunjukkan bahwa eradikasi H. pylori ya, menyokong pada penggunaan esomeprazol ya dibandingkan omeprazol meskipun khususnya pada yang 40 mili ya. Ini baik.
Nah, bagaimana GERD ya? Sebagaimana kita tahu ini kondisi yang tertimbul akibat adanya isi lambung yang masuk ke dalam lambung esophagus ya, sehingga menimbulkan berbagai gejala dan komplikasi yang mengganggu pasien. Ini bisa karena esophagus syndrome maupun esophagus syndrome. Yang perlu penting dilihat adalah symptomatic syndrome itu typical reflux syndrome ya, adanya heartburn dan regurgitasi itu menjadi typical dari GERD ya. Ini kita lihat bahwa GERD itu dibagi dua, A, B, C, D, bagi 4 ya, A, B, C, D, di mana grade A itu masih dianggap tidak reliable ya, masih meragukan ya, tapi yang sudah pasti grade C dan grade D karena lukanya memang sudah jelas terlihat endoskopik. Sebenarnya grade B itu kalau harus disertai dengan gejala tipikal baru dianggap confirm. Ya, ini sebenarnya dalam mengatasi dibandingkan inhibitor yang lain dalam mengatasi esophagitis ya, ternyata memang lebih baik ya. Dalam 4 minggu, pemberian dalam 4 minggu, mempunyai kemampuan melakukan healing erosif esophagitis. Kemudian, ya ini juga ada studi link antara forest esophagitis ya, pada menggunakan pada 8 minggu. Untuk 8 minggu, ini sebenarnya tidak ada beda bermakna ya, antara penelitian itu. Ya sedikit memang lebih baik ya, ada diamond shape-nya. Ya, gejala-gejala dari GERD ini sendiri akan setelah 4 minggu ternyata juga esomeprazole mampu memberikan respon yang lebih baik berdasarkan meta-analisis ini ya. Ada diamond shape-nya di satu positif. Nah, sebagai ringkasan, protopan inhibitor ini secara efektif bisa menetralkan pH dari asam lambung ya, lebih baik daripada H2RA ya. Nah, di mana protopan inhibitor ini menunjukkan efektivitasnya ya pada untuk terapi peptic ulcer dan GERD. Dan studi juga menunjukkan bahwa esomeprazole dalam perannya lebih baik daripada PPI. Memang esomeprazole yang paling banyak diteliti ya di antara PPI yang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.